Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Rusmana. Saya mahasiswa Riteker PPG Universitas 11 Maret. Hari ini tanggal 18 Oktober akan dilaksanakan pengambilan uji kinerja atau UKIN di SMK yang saya ajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, sekarang sebelum pelajaran dimulai, silakan dipimpin doa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita pelajari hari ini barokah. Silakan. Oke kawan-kawan, sebelum memulai pembelajaran, baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa di dalam hati, mulai. Selesai. Terima kasih, lanjut telah memimpin doa. Selanjutnya, untuk menambahkan kecintaan kita terhadap tanah air Indonesia, sebelum pelajaran dimulai, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Silakan berdiri, lalu menghadap ke layar. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk. Sebelum pelajaran dimulai, Bapak akan melakukan absensi terlebih dahulu. Andi Sujani, Hadir Pak. Aldi, Hadir. Muhammad Zilan Fauzi, Hadir Pak. Reni Mulyawati, Hadir Pak. Wahyu M. Fikri. Hadir Pak. Ya, terima kasih. Sebelum ke pelajaran tersebut, Bapak akan selalu mengingatkan untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Apakah di sini sudah melakukan vaksinasi semua? Sudah. Ada yang belum? Gak ada. Nah, alhamdulillah. Nah, meskipun kalian sudah melakukan vaksinasi, tetapi Bapak selalu ingin mengingatkan untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Jangan lupa untuk selalu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak serta menghindari kerumunan. Nah, baik, sebelum kita masuk ke konfigurasi server software menggunakan Flexbox, terlebih dahulu kita lakukan peregangan supaya kita tidak kaku, ya, supaya kita lebih rileks lagi. Silakan melakukan peregangan yang sederhana. Tangannya ditegangkan, ya, kemudian ke atas, ke samping, ya, ke samping kayak gini. Nah, itu. Terus ke kiri. Nah, kemudian leg. Nah, supaya tidak kaku. Ya, sebelum ke pelajaran hari ini, Bapak ingin menanyakan terlebih dahulu, apakah ada yang masih ingat pelajaran terakhir kemarin? Pembelajaran terakhir adalah belajar tentang konsep bagaimana smartphone dan komputer mendapatkan nomor unik untuk sebuah panggilan. Oh ya, terima kasih. Yang lain ada yang masih ingat?
Komponen yang dibutuhkan proyek ya diantaranya server dan klien. Oh iya, terima kasih. Nah, itu adalah materi yang kita pelajari pada pertemuan minggu kemarin. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang konfigurasi. Ini kita akan mempelajari tentang evaluasi konfigurasi ekstensi di Advanced Server Soft Switch menggunakan Trixbox. Nah, kita nanti akan mempelajari materi tersebut. Sebelum ke pelajaran tersebut, soal pretest diberikan berbentuk esai dengan jumlah 10 soal. Baik, sebelum ke materi kita selanjutnya, materi yang akan kita bahas, Bapak ingin memberikan dulu pretest dulu untuk pengisian soal. Nanti kalian isi, nanti di akhir kita ada post test untuk perbandingan sejauh mana kalian memahami materi kita hari ini. Jadi nanti kalian isi dulu soal dari pretest kita hari ini. Nih. Udah, matikan. Nah, supaya tidak kaku ya. Baik, sebelum ke materi nanti ke depan yang akan praktek, terlebih dahulu silakan kalian perhatikan layar di depan. Di sini ada langkah-langkah untuk instalasi Trixbox. Kalian perhatikan terlebih dahulu. Nah, ini adalah langkah-langkah untuk instalasi Trixbox di dalam.
bertanya atau menyampaikan pendapatnya tentang video tadi? Silakan Andi. Dalam melakukan konfigurasi ekstensi di Tribox ternyata sangat mudah karena konfigurasi bersifat GUI. Ya, baik. Yang lainnya? Ada yang mau menyampaikan pendapat atau mau bertanya? Silakan. Ya, Pak Jilan. Jadi salah satu software friend yang bisa digunakan di PC atau di handphone bisa menggunakan Zoiper ya? Ya, tadi di PC dan di handphone itu bisa menggunakan aplikasi Zoiper. Jadi untuk memanggil dan menerima panggilan itu aplikasinya tadi menggunakan Zoiper. Yang lain udah? Ada lagi? Udah? Ya, itu tadi video yang dapat kalian tangkap dari video tadi. Selanjutnya untuk menambah wawasan kalian tentang materi Trixbox ini, silakan kalian melakukan pencarian informasi terlebih dahulu di internet. Kemudian nanti setelah melakukan pencarian, kalian buat suatu presentasi menggunakan PowerPoint berdasarkan kelompok. Nah, ini yang kiri ini kelompok 1 dan yang kanan kelompok 2. Nah, silakan sekarang kalian mencari dulu informasi tentang materi Trixbox di internet, kemudian buat suatu PowerPoint-nya. Silakan. Udah selesai semua pencariannya? Ya, udah kalian buat presentasi PowerPoint-nya? Sudah. Ya, silakan. Kelompok siapa dulu yang mau mencoba mempresentasikan hasil pencarian? Ya, silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami berdua akan mencoba mempresentasikan tentang Trixbox mengenai bagaimana sebuah komputer dan smartphone bisa saling terhubung.
Hasil pencarian, pengamatan melalui media internet. Nah, selanjutnya Bapak di sini ada lembar kegiatan peserta didik. Nanti kalian baca petunjuknya, kemudian kerjakan lembar kegiatan peserta didik atau LKPD ini. Nanti kalian hasilnya dipresentasikan. Ya. Kelompok 1. Silakan kalian baca terlebih dahulu, kemudian setelah kalian pahami petunjuknya, kemudian kalian lakukan perintah atau tugas yang berhubungan dengan kalian. Dalam melakukan penilaian sikap, terdapat 4 penilaian. Yang pertama, penilaian disiplin, jujur, tanggung jawab, dan santun. Indikator dalam penilaian sikap, yang pertama, tertib mengikuti instruksi, mengerjakan tugas tepat waktu, tidak melakukan kegiatan yang tidak diminta, tidak membuat kondisi kelas menjadi tidak kondusif. Ketika memiliki 4 indikator tersebut, maka nilainya adalah 4. Jika indikator yang dipenuhi 3, maka indikator hanya 3. Untuk penilaian jujur, yang pertama, indikatornya menyampaikan sesuatu berdasarkan keadaan yang sebenarnya, tidak menutupi kesalahan yang terjadi, tidak menyontek atau melihat tata pekerjaan orang lain, mencantumkan sumber belajar dari yang dikutip atau dipelajari. Indikator penilaian tanggung jawab, yang pertama, pengerjaan tugas secara teratur, peran serta aktif dalam kegiatan diskusi kelompok, mengerjakan tugas sesuai yang ditugaskan, memastikan kelompoknya aktif dalam kegiatan tugas. Indikator dalam penilaian santun, berinteraksi dengan teman secara ramah, berkomunikasi dengan bahasa yang tidak menyinggung perasaan, menggunakan bahasa tubuh yang bersahabat, berperilaku sopan. Hello. Di sini saya akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempraktekkan hasil pekerjaan LKPD. Ya, berhasil. Oke, matikan, coba matikan, berhasil nggak? Oke, selanjutnya dari situ telepon balik. Ada lagi. Ya. Dalam penilaian LKPD,
terdapat 5 poin penilaian. Yang pertama, PC terkoneksi ke server. Jika berhasil, maka nilainya 20. Kemudian yang kedua, smartphone terkoneksi ke server. Jika berhasil, maka poinnya 20. Yang ketiga, PC 1 berhasil melakukan panggilan ke PC 2. Nilainya 25. Yang keempat, smartphone berhasil melakukan panggilan ke PC. Maka poinnya 25. Dan yang terakhir, semua device bisa mengakhiri panggilan. Poinnya 10. Nilai akhir adalah jumlah dari keberhasilan fungsi pengujian. Contoh, PC terkoneksi ke server berhasil, poin 20. Smartphone terkoneksi ke server, poin 20. Smartphone berhasil melakukan panggilan ke PC, poin 25. PC 1 tidak berhasil melakukan panggilan ke PC 2, maka nilainya tidak ada. Semua device bisa mengakhiri panggilan, poin 10. Maka total nilai adalah 20 ditambah 20 ditambah 25 ditambah 10. Nilai akhirnya adalah 75. Alhamdulillah dari hasil percobaan LKPD dari kelompok kami telah berhasil. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lu kembali. Stop. Kita ke penutup. Siap. Iden, hari ini sudah selesai dari mulai pengerjaan dan lain-lain sudah kalian laksanakan. Sekarang coba siapa yang ingin menyampaikan kesimpulan pembelajaran hari ini? Ini Pak. Ya, silakan. Kesimpulannya, kita bisa melakukan konfigurasi untuk melakukan panggilan antara PC dengan smartphone dengan menggunakan jaringan Wi-Fi. Oke, yang lain? Udah bisa tangkap? Nah, itu kesimpulan pembelajaran hari ini. Sebelum pembelajaran hari ini kita tutup, Bapak ingin melakukan refleksi terlebih dahulu. Apa yang kalian pelajari pada pelajaran hari ini? Siapa yang mau coba? Lagi coba apa? Yang paling saya suka ketika berhasil melakukan panggilan ketika tidak ada error ketika melakukan konfigurasi. So, di mana-mana juga ketika tidak ada error ketika melakukan pelajaran hari ini ditutup. Bapak ingin melakukan refleksi terlebih dahulu kepada kalian. Nah, pelajaran apa yang paling kalian sukai dari materi kita hari ini? Siapa? Ya, Dilan apa? Jadi yang paling saya sukai ketika berhasil melakukan panggilan dan ketika tidak ada yang error. Oh iya, pasti semua orang juga ketika melakukan pengujian kemudian tidak ada yang error itu pasti menyenangkan dan tidak ada kekecewaan. Nah, selanjutnya ada nggak yang masih kalian belum mengerti dari pelajaran hari ini? Alhamdulillah. Sudah, Pak. Alhamdulillah sudah mengerti semuanya. Nah, demikian pelajaran kita hari ini. Sebelum kita akhiri, Bapak ada pengisian post-test. Untuk pengisiannya kalian kerjakan. Nanti setelah selesai kalian kumpulkan kepada Bapak ya. Stop lah. Penilaian post-test dilakukan setelah pembelajaran selesai untuk membandingkan penilaian pretest dengan penilaian post-test. Untuk membandingkan tingkat pemahaman siswa dalam mempelajari mata pelajaran materi hari ini.
pembelajaran kita hari ini. Untuk pertemuan minggu depan kita nanti akan membahas ke KD 3.11 yaitu tentang firewall di dalam VoIP. Nah, mudah-mudahan untuk pertemuan minggu depan kita lebih semangat lagi dan mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, untuk menutup pertemuan kita hari ini silakan dipimpin untuk menutup doa. Oke teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, mari kita tutup dengan doa. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih. Jangan lupa langsung pulang ke rumah, jangan mengadakan kerumunan dan selalu jaga jarak. Titip pesan kepada orang tua untuk selalu menjaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.